Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Gibran Naufal Hafiz dengan NPM 211FI03078. Di sini saya akan melakukan tindakan personal hygiene. Saya siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Dek. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bagaimana Dek keadaannya hari ini? Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Al-Gibran Naufal Hafiz. Saya perawat di sini. Saya bertanggung jawab di ruangan ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Sebelumnya siapa namanya Dek? Agnia Zahir Hafiza. Untuk tempat tanggal lahirnya di mana ya Dek? Bandung, 9 September 2010. Baik, saya akan mencocokkan terlebih dahulu gelang pasien yang ada pada Adek. Baik, untuk namanya Agnia Zahir Hafiza dan untuk tempat tanggal lahirnya Bandung 9 September 2010. Sudah sesuai ya Dek? Ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan beberapa tindakan pada Adek. Yang pertama yaitu memandikan dan merawat rambut Adek. Hal ini bertujuan untuk membuat Adek merasa nyaman. Selanjutnya yaitu melakukan perawatan mulut. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan membersihkan gigi Adek. Selanjutnya yaitu melakukan prosedur perawatan kuku kepada Adek. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan tindakan membersihkan genitalia. Yang pertama, saya akan melakukan tindakan memandikan dan melakukan perawatan rambut kepada Adek. Hal ini bertujuan agar Adek merasa nyaman dan merasa segar kembali. Apakah Adek bersedia, Adek? Mohon maaf, saya belum bersedia. Baik, kalau begitu saya akan kembali lagi nanti. Selamat beristirahat, Dek. Untuk melakukan tindakan memandikan pasien di tempat tidur, yang pertama kali disiapkan adalah alat-alat yang akan digunakan untuk memandikan pasien, yaitu 2 baskom berisi air hangat, kantong pencuci, 2 handuk, alas meja, sabun Dan sampo. kamper spiritus dan dedak, pakaian bersih pasien, sisir, botol berisi air yang nantinya dapat digunakan untuk membilas apabila pasien ingin buang air besar atau buang air kecil. Selanjutnya, kertas kloset, selimut mandi, dan tempat pakaian kotor. Langkah selanjutnya adalah melakukan persiapan pasien. Hal yang harus dilakukan adalah memberitahu pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, yaitu memandikan pasien dan membersihkan rambut pasien. Langkah selanjutnya yaitu melakukan persiapan lingkungan dengan cara menutup pintu dan jendela serta memasang tirai. Setelah dirasa aman, kemudian kita melakukan pelaksanaan. Hal yang pertama dilakukan yaitu mencuci tangan kita terlebih dahulu, kemudian menutup selimut pada bagian kaki tempat tidur. Kemudian selanjutnya menempatkan baskom di bawah kepala pasien untuk membersihkan rambutnya. Lalu pakaikan sampo serta pijat perlahan kepala pasien. Setelah itu bilas menggunakan air hangat. Setelah selesai membersihkan rambut pasien, kemudian kita pindah ke bagian wajah. Pada saat mencuci wajah pasien, hal pertama yang dilakukan yaitu membentangkan handuk atas di bawah kepala pasien. Kemudian membersihkan mata pasien tanpa menggunakan sabun. Dilanjutkan dengan mencuci muka dan telinga dengan waslap, kemudian keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian lengan pasien. Hal yang pertama dilakukan yaitu membuka pakaian bagian atas pasien, kemudian handuk atas dibentangkan memanjang di sisi kanan dan handuk bawah di sisi kiri, sehingga menutup bagian depan dan kedua lengan pasien diletakkan di atas handuk. Setelah itu mencuci lengan dan ketiak dengan cara dibilas minimum 3 kali, kemudian keringkan dengan handuk. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membersihkan bagian dada dan perut pasien. Hal yang pertama dilakukan yaitu kedua lengan pasien dikeataskan di samping kepala. Setelah itu merubah letak kedua handuk sehingga leher, dada, dan perut dapat dicuci. Kemudian mencuci leher, dada, dan perut menggunakan waslap. Setelah itu keringkan menggunakan handuk atas. Lalu memberikan bedak tipis-tipis pada leher, dada, dan perut. Selanjutnya kita akan mencuci punggung pasien. Hal pertama yang dilakukan yaitu menutup bagian depan dengan handuk bawah, kemudian melepaskan celana dalam pasien, kemudian menganjurkan pasien miring ke kiri. Setelah itu, membentangkan handuk di bawah punggung pasien, dilanjutkan dengan mencuci punggung, paha, dan bokong dengan waslap. Setelah itu, keringkan dengan handuk bawah.
Kemudian menggosokkan kamper spiritus dan memberikan bedak secara tipis. Kemudian mengenakan kembali pakaian bagian atas pasien. Selanjutnya kita akan mencuci bagian paha dan kaki pasien. Hal yang pertama dilakukan yaitu membentangkan handuk atas menutupi bagian bawah, kemudian memanjangkan handuk bawah di bawah kaki, lalu mencuci dengan kantong pencuci atas. Selanjutnya keringkan dengan handuk bawah. Selanjutnya kita akan mencuci bagian bawah depan. Hal yang pertama dilakukan yaitu melepaskan pakaian bagian bawah, kemudian letakkan handuk bawah melintang di bawah bokong separuh menutupi bagian atas, kemudian mencuci bagian bawah dengan wastafel, lalu keringkan dengan handuk bawah. Setelah itu memberikan bedak tipis-tipis, lalu kenakan kembali pakaian bawah pasien. Langkah selanjutnya yaitu menyisir rambut, dilanjutkan dengan membereskan peralatan, kemudian mencuci tangan kembali. Untuk melakukan tindakan perawatan mulut pada pasien, hal yang harus dipersiapkan yaitu pertama mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti larutan air garam, dippers, pinset, sudip lidah, borak gliserin, bengkok, dan pengalas dagu. Selanjutnya yaitu persiapan pasien, yaitu memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, yaitu tindakan merawat mulut. Selanjutnya yaitu persiapan lingkungan, yaitu dengan mengatur ruangan atau tempat yang aman dan nyaman, contohnya dengan menutup pintu dan jendela. Untuk tahap pelaksanaannya, yang pertama yaitu kita memberitahu pasien bahwa kita akan melakukan tindakan perawatan mulut. Selanjutnya yaitu mendekatkan alat-alat pada pasien. Selanjutnya tidak lupa sebelum melakukan tindakan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. selanjutnya yaitu memasang Pengalas di bawah dagu pasien. Hal ini bertujuan agar nantinya cairan tidak jatuh pada pakaian pasien. Kemudian mengambil dipres dengan pinset dan dibasahi dengan air garam. Selanjutnya menekan lidah dengan sudip sehingga mulut terbuka. Hal ini bertujuan agar nantinya memudahkan dalam membersihkan mulut. Kemudian mulai membersihkan mulut. Mula-mula membersihkan gusi dan lidah, kemudian dilanjutkan membersihkan dinding dalam, dan terakhir membersihkan gigi dan bibir. Setelah itu, mulut dikeringkan dengan cara diulas dengan borak gliserin. Hal ini bertujuan untuk mencegah kekeringan dan pecah pada mulut. Kemudian, bengkok dan pengalas diangkat. Setelah selesai, kemudian bereskan peralatan, dan setelah selesai melakukan tindakan, tidak lupa mencuci tangan. Tidak lupa untuk mengevaluasi, kita menanyakan kondisi dan kenyamanan pasien. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu menggunakan sarung tangan steril. Assalamualaikum deh, saya kembali lagi. Untuk kali ini saya akan melakukan tindakan membersihkan gigi Ade. Tujuannya yaitu agar mulut Ade menjadi bersih dan segar kembali, dan Ade pun merasa nyaman. Apakah Ade bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mengatur posisi Ade terlebih dahulu. Baik, untuk menjaga privasi, saya akan menutup jendela dan pintu terlebih dahulu. Baik, akan saya langsung mulai ya, Dek. Sebelumnya mohon maaf, Dek, saya akan memiringkan kepala Dek ke bagian kiri. Kemudian saya akan meletakkan anduknya di sini ya, Dek, agar nantinya air tidak jatuh ke pakaian Ade. Baik, Dek, silakan kumur-kumur terlebih dahulu.
Baik, saya akan langsung mulai menyikat gigi secara perlahan ya, Dek. Baik, selanjutnya berkumur-kumur kembali ya, Dek. Baik, selanjutnya saya akan membersihkan bekasnya terlebih dahulu ya, Dek. Baik, karena sudah selesai, saya akan membereskan kembali peralatan saya. Tidak lupa mencuci tangan setelah menyelesaikan tindakan. Baik deh, saya telah selesai melakukan tindakan membersihkan gigi. Apakah sudah terasa nyaman? Ya. Baik, kalau begitu saya akan kembali lagi nanti ya, Dek. Selamat beristirahat kembali. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu menggunakan sarung tangan steril. Assalamualaikum, Dek. Saya kembali ke sini untuk melakukan tindakan merawat kuku. Tujuan dari perawatan kuku itu yaitu untuk membersihkan kuku Ade sehingga terbebas dari kuman. Apakah Ade bersedia untuk melakukan perawatan kuku? Bersedia. Baik, kalau begitu akan langsung saya mulai ya, Dek. Baik, saya akan meletakkan alas di sebelah sini agar nantinya jika air terjatuh tidak membasahi tempat tidur Ade. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa kuku Ade terlebih dahulu. Baik, silakan direndam beberapa menit ya, Dek. Baik, saya rasa sudah cukup. Saya akan mengeringkannya dengan handuk. Baik, saya akan langsung mulai memotong kukunya ya, Dek. Baik, selanjutnya saya akan langsung mengikir kukunya. Baik, karena telah selesai, saya akan membereskan peralatan saya terlebih dahulu. Tidak lupa setelah melakukan tindakan mencuci tangan kembali. Baik deh, saya sudah selesai melakukan tindakan merawat kuku dan sekarang kuku Ade sudah bersih kembali. Bagaimana, Dek, perasaannya? Apakah sudah terasa nyaman? Ya, sudah. Baik, kalau begitu saya akan kembali lagi nanti. Selamat beristirahat kembali.
Assalamualaikum Dek, saya kembali lagi untuk melakukan tindakan membersihkan genitalia. Tujuannya yaitu untuk membersihkan area genitalia Adek. Apakah Adek bersedia? Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Jika ada apa-apa bisa tekan bel yang sebelah sana ya Dek. Untuk melakukan tindakan membersihkan genitalia, terutama Pasien saya. yaitu pasien wanita, persiapan yang dilakukan pertama adalah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, yaitu kapas yang direndam NaCl atau kapas sublimat, bengkok, pispot, sarung tangan steril, tisu, celana dalam, pot, botol berisi air hangat, dan pembalut bila diperlukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persiapan pasien, yaitu dengan memberitahukan pasien tindakan yang akan dilakukan beserta tujuannya, yaitu untuk membersihkan area genitalia, kemudian mengatur posisi pasien. Langkah berikutnya yaitu persiapan lingkungan, yaitu dengan cara menutup pintu dan jendela serta memasang sampiran atau tirai, kemudian mendekatkan alat-alat pada pasien. Untuk pelaksanaannya, yang pertama adalah tidak lupa mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya mengatur posisi pasien dalam posisi dorsal recumbent. Selanjutnya yaitu memasang pispot, kemudian memakai sarung tangan. Setelah itu mulai membersihkan area genitalia dengan membuka labia mayora menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk tangan kanan memegang kapas sublimat. Kemudian setelah itu membersihkannya adalah mulai dari labia mayor dan minor 1 kali pemakaian dengan arah dari atas ke bawah. Ulangi untuk labia yang lain sampai bersih. Kemudian dilanjutkan beberapa kali sampai vulva benar-benar bersih. Setelah itu, basuh daerah genitalia dengan air hangat yang telah disediakan. Kemudian, keringkan daerah genitalia dengan menggunakan tisu yang telah disiapkan. Taruh tisu yang telah dipakai pada bengkok. Setelah itu, bila terdapat luka pada daerah genitalia, dapat dioleskan obat. Kemudian, pasangkan celana dan pasangkan pembalut bila diperlukan. Setelah itu, pispot diangkat, pengalas dan selimut juga sama diangkat, kemudian melepaskan sarung tangan. Setelah itu, posisi pasien diatur dan dirapikan kembali. Kemudian, setelah selesai, bereskan peralatan, kemudian tidak lupa mencuci tangan setelah melakukan tindakan. Dan menanyakan perasaan serta kenyamanan pasien setelah melakukan tindakan untuk evaluasi. Sebelumnya mohon maaf dalam video tidak terekam bahwasannya setiap setelah melakukan tindakan harus Mencuci tangan kembali.